warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai belajar, langkah baiknya kita berdoa dulu. Dipimpin oleh siapa? Sinar, ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban Raditu billahi robban wabil islami dinan wa bil islami dinan wabi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilman Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. wa zidni fahman. Ini sekarang absen dulu ya. Airin Restiana, Arin Putri, Hadir. terus Desri, Ebi, terus Khalifah, Intan, Carmila, Hadir. Niken, Hadir. Nur, Fadila, Hadir. Rahmi, Hadir Bu Guru. Sinar, Umairo, Hadir. mana? Oh itu. Wah, Dania, Winda, Yulianti, Hadir. Zainun, hadir semua ya? Kita masuk ke materi langsung. Kalian udah pernah ngebahas tentang materi cerpen belum? Sudah kelas 10. Tahu nggak cerpen itu apa? Cerita pendek. Pernah nonton cerita pendek tentang apa? Tiga tadulah kok. Apa itu? Kisah Sulawesi. Horor. Tidak. Nanti boleh deh nonton. Tahu nggak definisi cerpen itu apa? Boleh tulis? Semua? Selanjutnya, ada yang tahu nggak ciri-ciri cerpen itu apa aja? Fiksi. Terus ada lagi? Terus ada lagi? Kenapa lupa? Ada lagi? Tidaknya Cerita tak? pendek yang mengandung bukan seperti komik begitu. Komik. Apa bedanya cerpen sama cerita rakyat? Ada yang tahu nggak? Legenda. Dan Terakhir legenda. sesuai kenyataan. Memang cerita rakyat sesuai kenyataan, bukan mitos. Ada. Jadi kadang apa enggak? Ayo tahu. Nah, ciri-ciri cerpen itu ada 6. Yang pertama itu cerita fiktif. Boleh ditulis juga soalnya. Aku jelasin ya. Jadi cerpen itu cerita yang tidak nyata yang dibuat berdasarkan imajinasi manusia atau penulisnya. Kanza. Wah ini. Pasti. Nah yang kedua jumlah katanya lebih sedikit. Biasanya itu terdapat 10.000 kata. Dan karakternya juga hanya beberapa, terdiri dari karakter utama dan 2 karakter pendukung. Terus memiliki plot yang singkat. Plot yang singkat ini hanya terdiri dari fokus pada satu aspek cerita saja. Nah terus gaya bahasa yang padat, cerpen itu memiliki gaya bahasa
padat dan menggunakan kalimat yang energi. Jadi walaupun pendek itu lebih singkat dan lebih jelas. Terus yang terakhir, punya kesan mendalam, memiliki pesan moral di dalam sebuah cerita tersebut. Selanjutnya, udah semua? Belum. Udah? Kita lanjut ke fungsi cerpen. Fungsi cerpen itu ada 5. Yang pertama itu fungsi rekreatif, untuk memberikan rasa senang, gembira, menghibur pembacanya. Nah, yang kedua ada fungsi estetis, untuk memberikan keindahan bagi pembaca karya sastra. Nah, yang ketiga ada fungsi moralitas, berfungsi untuk memberikan nilai-nilai moral kepada pembaca, sehingga pembaca mendapatkan pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Selanjutnya ada fungsi didaktif, untuk mengarahkan dan mendidik para pembaca dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan di dalam cerita. Nah, yang terakhir ini ada fungsi religiulitas, mengandung nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya. Terus ada unsur-unsur cerpen, terdiri dari 2. Ayo baca. Unsur intrinsik cerpen. Terdapat 7 unsur intrinsik cerpen, yaitu tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. B. Unsur ekstrinsik cerpen. Terdapat 3 unsur ekstrinsik cerpen, yaitu latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Selanjutnya ada struktur cerpen, terdiri dari abstrak, orientasi, rangkaian peristiwa, aplikasi, resolusi, dan koda. Abstrak sendiri menggambarkan keseluruhan isi cerita. Jadi di mana abstrak itu lebih ringkas, dan orientasi ini berisi tentang penentuan peristiwa yang terjadi dan menciptakan gambaran visual dari latar, atmosfer, dan waktu dari cerita. Sedangkan rangkaian peristiwa ini, kisah akan berlanjut melalui serangkaian peristiwa satu ke peristiwa lainnya yang tidak terduga. Dan yang komplikasi ini, cerita akan bergerak maju menuju konflik atau puncak masalah. Resolusitas itu bagian dari menceritakan solusi dari masalah atau tantangan yang dicapai. Sedangkan koda itu komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Bagian ini juga bisa disebut dengan kesimpulan cerpen. Selanjutnya, ini ada tayangan video. Mau kalian tonton apa enggak? Sebelum nonton ke video ini, ada yang mau ditanyain enggak perihal cerpen? Dua penanya deh. Ada enggak? Yuk, yang belakang ada yang angkat tangan. Boleh ya? Masa nggak ada yang nanya nih? Kalau ini udah tahu belum bedanya cerpen sama isi rakyat? Belum. Kok lupa? Dengan imajinasinya sendiri. Sedangkan cerita rakyat secara singkat itu cerita yang turun temurun. Di dalamnya itu terjadi mitos, juga belum tentu kebenarannya, seperti contohnya maling kundang. Kita belum pernah tahu kan cerita aslinya kayak gimana. Itu hanya mitos secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Walaupun ada bentuknya, tapi kan kita belum tahu. Jadi kalau di sini cerita rakyatnya apa? Yang legendaris? Kisah itu menceritakan tentang apa? Kerajaan gitu, kerajaan. Tapi masih ada bentuknya? Gimana? Terletak di mana? Di sini bukan itu, ini tuh mana itu, bukan depan. Ini cerita rakyat. Orang bilang tiga pemuda itu membawa lumbung padi. Lumbung padi itu apa? Lumbung padi. Oke, tidak nyata begitu dan imajinasi yang harus buat.
Ada yang mau tanya lagi nggak? Anza, kalau novel itu termasuk siapa yang menentukan? Bukan, kalau novel itu sebuah karya sastra yang diciptakan jauh lebih komplit dalam bentuk tulisan, tapi diangkat dari pengalaman pribadi penulis. Jadi di dalam novel itu menuangkan dari kisah penulis, dari emosi penulis, entah itu dari pengalaman pribadi maupun dari teman-teman sekitar. Gitu. Dari yang penting. Hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Ia membayangkan dirinya dapat berada di atas sana. Alangkah indahnya langit itu. Andai aku bisa terbang di atas sana. Tinggal di dalam tempurung yang berat ini hanya memperlambat jalanku. Aku tidak suka. Tak lama kemudian, ia melihat sepasang burung merpati di pinggiran danau dan terlintas ide untuk meminta bantuan mereka. Hei burung merpati, bisakah kau membantuku untuk terbang? Aku ingin sekali melihat pemandangan dari atas sana. Baiklah, kami akan membantumu mewujudkan impianmu. Kami akan mencari batang kayu dan kau hanya perlu menggigitnya. Tetapi perlu diingat bahwa jangan sekalipun kau membuka mulutmu, karena itu akan membuatmu terjatuh. Tenang saja, aku akan menggigitnya sekuat tenaga. Setelah menggigit batang kayu, Nanti ditulis sepasang pesan apa yang merpati itu terkandung dalam video memegang tersebut. kayu di masing-masing ujungnya, lalu mulai mengepakkan sayapnya. Udah tahu belum pesannya? Udah, apa? Kesombongan membawa petaka dan jangan menyepelekan nasihat. Tuh, ada lagi nggak? Yang lain ada yang tahu nggak? Boleh? Apa? Bila puji seseorang, jangan kita merasa sombong dan jangan menyepelekan nasihat karena akan berdampak pada diri sendiri. Tuh, ada lagi nggak? Siapa namanya? Hanifah. Hanifah. Sifat sombong akan membawa kita ke jalan yang salah. Tuh. Zainul, apa? Pesan yang terkandung dalam video tersebut. Jika kita sombong kepada seseorang, dapat sombong terdapat pada diri kita dan kepada kehidupan. Oke, materi hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.